Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca maksud tersembunyi dari sebuah percakapan. Kadang, apa yang orang katakan tidak selalu sama dengan apa yang mereka maksud. Nah, gimana sih caranya kita bisa lebih jeli menangkap hal-hal seperti ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Namun sebelum lanjut, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel ini. Dan langsung saja berikut pembahasannya. Pertama, coba lihat apakah kata-kata seseorang cocok dengan tindakannya. Misalnya ada teman bilang, aku nggak apa-apa kok, tapi ternyata dia terus menghindar atau mukanya kelihatan kesal. Dari sini kita bisa curiga bahwa kata-katanya berbeda dengan perasaannya. Jadi jangan hanya dengar apa yang diucapkan, tapi juga perhatikan apa yang dilakukan. Kedua, lihat situasinya atau konteksnya. Kalimat yang sama bisa punya arti beda kalau diucapkan di waktu yang berbeda. Contoh, ada orang bilang, kamu baru pulang, kalau jam 12 siang mungkin hanya basa-basi, tapi kalau jam 2 pagi bisa jadi itu sindiran. Jadi selalu perhatikan kapan, di mana, dan siapa yang bicara. Ketiga, perhatikan nada, suara, dan bahasa tubuh. Kadang orang bilang sesuatu yang bagus, tapi nadanya datar dan wajahnya menunjukkan sebaliknya. Misalnya bilang, hebat banget, sambil memutar mata. Itu artinya kemungkinan dia sarkasme, bukan pujian sungguhan. Keempat, kalau merasa bingung, jangan ragu untuk tanya langsung dengan sopan. Misalnya, maksud kamu tadi gimana ya? Atau, aku ingin lebih jelas. Maksudmu seperti ini kan? Dengan cara ini, kita bisa memastikan maksudnya tanpa menebak-nebak. Kelima, hati-hati dengan kata-kata seperti tapi atau enggak usah tersinggung ya. Biasanya kalimat setelah kata itu justru yang sebenarnya ingin disampaikan. Misalnya, jangan tersinggung ya, tapi menurutku pekerjaanmu kurang rapi. Nah, bagian setelah tapi itu yang lebih penting diperhatikan. Keenam, coba juga pikirkan apa tujuan orang tersebut bicara. Misalnya kalau seorang sales bilang, wah cocok banget kalau dipakai sama kamu, mungkin tujuannya supaya kita beli. Tapi kalau sahabat dekat yang bilang, biasanya lebih tulus. Jadi pahami siapa yang bicara dan apa kemungkinan alasannya. Ketujuh, jangan sampai kita terjebak oleh perasaan sendiri. Kadang kita lagi capek atau sensitif, lalu menganggap kata orang lain itu sindiran, padahal mungkin bukan. Jadi bedakan mana yang fakta, apa yang benar-benar dia ucapkan, dan mana yang hanya perasaan kita sendiri. Terakhir, cara paling gampang melatih kemampuan ini adalah dengan sering membaca atau menonton cerita yang rumit. Misalnya film yang karakternya suka berbohong atau novel yang penuh teka-teki. Dari situ kita bisa belajar menebak maksud tersembunyi dan melatih logika kita. Jadi intinya, memahami maksud orang lain bukan berarti kita jadi curiga terus. Tapi ini membantu kita jadi pendengar yang lebih cermat, nggak gampang salah paham, dan akhirnya bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.